Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Penny dalam channel Belajar Geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian desa sebagai bagian dari materi interaksi antara desa dengan kota. Desa sering dibayangkan adalah sebuah tempat di mana erat kaitannya dengan aktivitas pertanian dan juga memiliki masyarakat yang sangat kuat ikatan sosialnya. Nah, apa saja pengertian desa menurut para ahli? Berikut ini saya bahas dua ahli geografi di Indonesia yang membahas mengenai pengertian desa. Yang pertama adalah pengertian desa menurut Profesor R. Bintarto. Menurut beliau, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Berdasarkan pengertian ini, menurut beliau, desa ini adalah suatu tempat yang dimana di dalamnya terjadi interaksi baik itu berkaitan dengan geografi, sosial maupun ekonomi serta politik dan budaya, dan wilayah tersebut mendapatkan pengaruh sehingga terjadi hubungan timbal balik dengan wilayah yang lain. Yang berikutnya adalah pengertian menurut N. Daljuni. Menurut beliau, desa merupakan permukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berpangupajiwa agraris. Kata berpangupajiwa agraris ini artinya adalah memiliki mata pencaharian di bidang agraris. Jadi menurut beliau, desa adalah tempat tinggal sekelompok manusia yang letaknya berada di luar dari suatu kawasan perkotaan dan memiliki penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Yang berikutnya saya ambilkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Di sini dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Jadi pengertian ini lebih berkaitan dengan masalah administratif. Jadi bagaimana posisi desa secara hukum dari level pemerintahan yang lebih di atasnya. Jadi desa berada dalam suatu daerah kabupaten yang nanti tentu saja kabupaten dibagi menjadi kecamatan, kecamatan kemudian dibagi menjadi desa. Di kedua gambar ini kita bisa melihat ada dua istilah yang berbeda, yaitu desa dan kelurahan. Kedua-duanya merupakan wilayah administratif atau wilayah politik yang berada di bawah kecamatan. Nah, bedanya adalah desa lebih memiliki otonomi. Jadi desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya sendiri. Namun tidak demikian dengan kelurahan. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah kelurahan bisa kita jumpai di wilayah urban atau di wilayah perkotaan. Jadi, yang namanya kelurahan akan kita jumpai di ibu kota negara, di ibu kota provinsi, kemudian juga di ibu kota kabupaten
serta beberapa wilayah yang memang telah dinyatakan sebagai wilayah perkotaan. Sebagai contoh, kalau di Kabupaten Temanggung, maka kelurahan bisa kita jumpai di seluruh wilayah Kecamatan Temanggung dan beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Parakan. Ya, demikian perbedaan antara desa dan kelurahan. Unsur desa ada 3. Yang pertama adalah daerah. Jadi sebuah desa harus punya daerah atau wilayah secara administratif yang ditentukan batas-batasnya. Nah, unsur desa yang pertama ini merupakan syarat mutlak. Tidak mungkin ada suatu desa yang tidak memiliki daerah. Daerah di sini bisa bermakna batas, bisa bermakna juga tanah ataupun lahan, dan semua yang terkandung di dalamnya. Jadi semua itu akan tercakup dalam satu unsur daerah. Unsur yang kedua adalah penduduk. Sebuah wilayah tanpa adanya penduduk tidak mungkin dikatakan sebagai suatu desa, karena tanpa ada penduduk maka wilayah tersebut akan kosong dan tidak terkelola. Nah, penduduk di sini bisa bermakna jumlahnya, bisa bermakna komposisinya, bisa bermakna pertumbuhannya, termasuk nanti di sini adalah keahlian-keahliannya. Dan yang ketiga adalah unsur tata kehidupan. Tata kehidupan merupakan suatu tatanan di mana masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah itu berinteraksi dan mencoba untuk memajukan wilayah mereka. Mereka biasanya memiliki adat, memiliki kebiasaan-kebiasaan yang itu kemudian diajarkan secara turun-temurun terhadap generasi yang selanjutnya. Nah, tata kehidupan ini adalah pelengkap dari 2 unsur yang sebelumnya. Ketiga unsur desa ini wajib ada, di mana ketiganya kemudian kita katakan sebagai satu kesatuan kehidupan atau living unit. Tanpa keberadaan salah satu dari ketiga unsur ini, maka yang namanya desa berarti tidak ada. Selanjutnya kita menuju ke potensi desa. Potensi desa bisa kita bagi menjadi 2, yaitu ada potensi yang berupa fisik dan potensi yang non-fisik. Kita bahas satu persatu. Potensi fisik ada 5 kategori. Yang pertama adalah tanah. Tanah di sini merupakan sebuah potensi yang paling diandalkan oleh penduduk desa karena kegiatan utama perekonomian di desa adalah di bidang agraris. Yang kedua, potensi air. Air ini juga merupakan potensi yang sangat penting mengingat kegiatan pertanian jelas sangat membutuhkan air sebagai penopang kehidupan tanam-tanaman yang dikelola oleh masyarakat. Sehingga keberadaan air di sini bukan hanya sebagai ajang untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti untuk makan dan minum, tetapi juga sebagai suatu prasyarat untuk kemajuan kegiatan di bidang agraris. Potensi yang ketiga adalah iklim. Iklim merupakan suatu hal yang sangat berkait erat dengan kegiatan pertanian, sehingga pada masyarakat desa, keadaan iklim itu sangat mempengaruhi. Misalnya, memulai musim tanam itu jelas akan disesuaikan dengan kondisi iklim yang ada. Misalnya tidak mungkin seorang petani di bulan-bulan di mana di situ banyak hujan itu akan berani menanam tanaman tembakau. Mereka pasti akan beralih ke jenis tanaman yang lainnya. Kemudian potensi yang keempat adalah ternak. Salah satu kegiatan pertanian yang
dilakukan oleh masyarakat pedesaan adalah peternakan. Baik itu sebagai ternak yang mereka memang jadikan sebagai andalan ekonomi keluarga, seperti misalnya mereka beternak sapi, atau sekedar sebagai usaha sampingan. Ternak ini juga di beberapa tempat digunakan tenaganya, misalnya digunakan untuk membajak sawah ataupun digunakan untuk pengangkutan. Dan unsur yang terakhir dalam potensi fisik ini adalah manusia. Manusia di sini diartikan sebagai sosok yang memiliki tenaga. Maka di sini artinya manusia dilihat dari sisi potensi raganya, bukan dari sisi potensi sosialnya. Dengan tenaga yang dimiliki manusia dan kemampuan untuk berpikirnya, maka manusia bisa mengelola lahan mereka untuk menjadi lahan pertanian yang menghasilkan, yang akan mampu menopang kehidupan perekonomian mereka. Yang kedua adalah potensi non-fisik. Potensi non-fisik di sini ada 3. Yang pertama adalah masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong. Di sini juga kita bicara tentang manusia, namun lebih ditekankan pada sifat sosialnya. Masyarakat desa memiliki sifat suka gotong royong. Mereka mengedepankan apa yang dikenal sebagai paguyuban atau Gemeinschaft. Nah, kehidupan gotong royong ini akan sangat mendukung kemajuan suatu desa. Dengan adanya gotong royong, maka pekerjaan-pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Baik itu gotong royong untuk kepentingan umum maupun gotong royong untuk kepentingan individu per individu dalam kelompok masyarakat. Potensi non-fisik yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial. Di desa kita bisa mengenal adanya PKK, ada Karang Taruna, ada BPD, yang itu semua merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk agar dapat mengatur berbagai aktivitas manusia yang ada di wilayah pedesaan, sehingga akan menghasilkan produk-produk keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Lembaga-lembaga sosial yang ada di pedesaan ini memang biasanya masih sederhana, namun ini sangat bagus untuk terus mendorong laju pembangunan pada masyarakat desa. Potensi non-fisik yang ketiga adalah aparatur atau pamong desa. Aparatur atau pamong desa di sini diharapkan akan menjadi teladan sekaligus juga akan menjadi pendorong bagi pembangunan yang dilaksanakan di wilayah pedesaan. Kita bisa berharap bahwa aparatur atau pamong desa yang ada adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas sehingga mereka akan betul-betul bisa menggerakkan masyarakat untuk menuju ke level pembangunan yang lebih baik. Kita lanjutkan dengan klasifikasi desa. Ada banyak klasifikasi mengenai desa, namun kali ini hanya akan saya bahas mengenai klasifikasi desa berdasarkan tingkat perkembangannya. Berdasarkan tingkat perkembangannya, desa kita bagi menjadi 3, yaitu ada desa swadaya, swakarya, dan swasembada. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah desa swadaya. Desa swadaya merupakan desa yang memiliki beberapa ciri, yaitu belum mandiri dalam pemerintahannya. Maksudnya, mereka masih perlu dibantu untuk bisa menggerakkan desa itu. Biasanya, desa swadaya ini memiliki administrasi yang belum baik. Kemudian, kalaulah ada lembaga-lembaga sosial, itu belum berfungsi dengan baik. Mungkin hanya sekedar ada, tetapi personil-personil yang ada pada lembaga-lembaga sosial itu belum mampu untuk mengejawantahkan hal-hal yang harus dikerjakan. Kemudian
biasanya tingkat pendidikan maupun produktivitas masyarakat juga rendah. Dan ini akan menjadi penghambat bagi kemajuan desa tersebut. Kemudian yang terakhir, ciri desa swadaya adalah pemanfaatan lahan yang terbatas. Hal ini lebih karena tingkat pendidikan dan produktivitas masyarakat yang rendah tadi, sehingga lahan-lahan banyak terbengkalai karena mereka tidak memiliki ide atau kreativitas untuk mengelola lahan menjadi lebih produktif. Yang kedua adalah desa swakarya. Desa swakarya ini sudah lebih baik daripada desa swadaya, di mana di sini sudah mampu menyelenggarakan urusan sendiri. Artinya di sini adalah urusan pemerintahan. Kemudian administrasi juga sudah mulai baik, dari pendataan sudah mulai baik. Kemudian lembaga-lembaga sosial juga sudah mulai berfungsi. Pola pikir masyarakatnya juga sudah mulai berkembang, dan ini biasanya karena masyarakat yang ada di desa swakarya ini sudah mulai membuka diri terhadap masyarakat di luar desa mereka, sehingga mereka sudah memiliki komunikasi yang bagus dengan masyarakat lain dan mulai mampu untuk meniru. Kemudian mata pencahariannya juga sudah mulai bervariasi, jadi tidak melulu di bidang pertanian saja. Tingkat pendidikan relatif tinggi. Dan yang terakhir adalah adat istiadat mulai longgar, tidak seperti desa swadaya yang adat istiadatnya sangat mengikat erat. Dan yang terakhir adalah desa swasembada, yaitu desa yang sudah mampu mandiri dalam urusan otonominya, jadi sudah dalam urusan pemerintahannya itu sudah mampu mandiri. Kemudian administrasi juga sudah baik, semua data yang diperlukan itu sudah ada. Kemudian lembaga-lembaga sosial juga telah berperan secara maksimal, dan sarana prasarana desa lengkap. Mata pencaharian penduduk di desa swasembada ini mayoritas sudah di bidang jasa dan perdagangan. Kemudian pola pikir masyarakatnya sudah lebih rasional. Ini semua karena faktor tingkat pendidikan yang sudah tinggi. Biasanya desa swasembada ini bisa kita jumpai di wilayah-wilayah yang dekat dengan kawasan perkotaan. Itulah kenapa mereka menjadi lebih bagus dibandingkan dengan desa yang sebelumnya, karena kedekatan dengan wilayah perkotaan ini menjadikan komunikasi mereka lebih baik, otomatis informasi yang mereka dapatkan juga lebih baik. Otomatis juga dengan kesempatan yang lebih baik. Fungsi desa. Di sini fungsi desa maksudnya adalah fungsi desa dalam hubungannya dengan kota. Ada 3 fungsi desa dalam hubungannya dengan kota, yaitu yang pertama sebagai hinterland atau sebagai daerah belakang. Sebagai hinterland atau daerah belakang, maka desa akan menjadi pemasok berbagai kebutuhan dasar bagi masyarakat perkotaan, misalnya bahan pangan ataupun bahan baku untuk industri yang ada di perkotaan. Fungsi yang kedua adalah sebagai tenaga kerja. Sebagaimana kita ketahui, banyak tenaga kerja yang ada di perkotaan sesungguhnya berasal dari pedesaan. Dan yang terakhir adalah sebagai mitra atau sebagai partner dalam pembangunan wilayah perkotaan. Bagaimanapun juga dalam proses pembangunan perkotaan jelas membutuhkan desa, baik dari sisi tenaga kerja maupun dari sisi bahan baku atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan. Dan di samping itu, produk-produk pembangunan yang ada di kota itu juga harus memiliki pasar. Nah, pasar yang paling luas dalam hal ini adalah desa, sehingga di sini terjadi interdependensi antara desa dengan kota. Demikian penjelasan saya mengenai pengertian desa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.